Assalamualaikum, selamat siang teman-teman peternak dimanapun berada. Kali ini kita mau review yang mesin kapasitas tuh 840 butir. Kalau yang ini 576. Kita review yang ini. Nah, yang itu 3700 nih. Kapasitas 3700. Kita review yang ini dulu. Ya seperti biasa, ini mesinnya tampilannya seperti ini ya, terbuat dari besi dan aluminium komposit panel ya. Dari luar tampak seperti ini ya, ada satu pintu depan dan samping, terus ada panel-panel ya. Ini lampu indikator pemanas, ini indikator kelembaban, indikator ventilasi. Ini ventilasi untuk mengeluarkan udara kotor dari dalam. Terus itu ada ventilasi juga untuk masukin udara bersih dari luar ke dalam. Di sini ada termostat ya. Satu termostat ini bisa mewakili banyak pekerjaan ya. Jadi untuk pemanasnya, ventilasinya, kelembabannya, pergerakannya tuh diatur dari satu termostat ini. Ini sudah cukup canggih untuk mesin penetas ya. Dari awal tuh desain mesin tetes saya sudah seperti ini ya, karena memang sudah saya teliti. Saya sebagai peternak, saya mengamati benar-benar kebutuhan mesin tetes itu seperti apa, dan jadilah mesin tetes yang seperti ini. Kita lihat bagian dalam. Nah, itu sudah ada raknya, rak wadah telur. Nah, mesin ini tuh buatnya kecil teman-teman, sekitar 300, enggak sampai 400, paling 310 sampai 350. Itu pun kalau pemanasnya nyala. Jadi mesin ini sudah cukup irit ya, sudah cukup irit ya. Ini kapasitas 800, dan yang besar pun ke 3700 itu tetap sama, wattnya itu sama, sekitar 300-an, enggak sampai 400 watt. Nah, ini mesin ini enggak perlu ditambah apa-apa lagi ya, maksudnya nggak perlu ditambah pemanas gas dan lain-lain, karena memang sudah irit. Dan kedua, saya sudah uji mesin ini tuh, saya matikan selama 12 jam dalam keadaan ada telurnya ya, dari jam 8 malam sampai jam 8 pagi. Ternyata netesnya itu masih bagus, jadi nggak perlu ada tambahan. Nanti kalau mati lampu ada pemanas cadangan tuh nggak perlu. Biasanya kan mati lampu paling sejam 2 jam gitu kan, nggak, jarang sekali mati sampai 12 jam tuh, kecuali yang di daerah terpencil mungkin bisa ya, tapi kalau rata-rata di Indonesia sudah aman listriknya. Nah, dan mesin ini dalamnya tuh cukup satu kipas tuh ya, sudah cukup efektif satu kipas, nggak perlu 2 kipas, karena itu akan menambah biaya lagi, menambah harga lagi gitu kan. Terus di bagian dalamnya nih, kita memang sengaja nggak ditambah lagi nih dalamnya, jadi cukup tulang-tulang begini aja. Tulang besinya tuh kelihatan, nggak perlu ditambah lagi busa, nggak perlu ditambah lagi aluminium lagi, karena mesin ini sudah saya teliti itu sudah cukup gitu. Kalau kita tambah-tambah lagi itunya, artinya itu akan menambah biaya ya. Kata orang kan harus rapat di sini ya, ini udah rapat ya. Jadi alasannya itu harus ditambah lagi supaya kalau malam tuh suhunya biar terjaga lah. Sekarang kita lihat kalau pas malam gimana ya, karena setiap saya mau kirim mesin sudah saya tes dulu dalam kondisi malam hari. Nah, malam harinya seperti ini. Nah, ini dia teman-teman, ketika malam hari suhunya tetap aman teman-teman, walaupun di luar ruangan nih, walaupun di luar ruangan. Ini udah malam ya, udah malam nih. Jadi katanya kan kalau mesinnya dalamnya nggak dilapisi lagi itu katanya berat kerjanya. Enggak ya teman-teman, ini udah suhunya itu udah lebih dari 37, itu udah aman ya, aman suhunya. Jadi
nggak perlu, dalamnya tuh nggak perlu dilapisin lagi, cukup ini saja ya, cukup luarnya saja karena ini sudah ada lapisannya. Nah ini padahal dalam keadaan kosong nih teman-teman, tuh mesinnya dalam keadaan kosong, harusnya kan kerjanya berat ya, tapi ini aman tuh, suhunya udah tercapai, apalagi dalamnya sudah ada telurnya, itu lebih mudah lagi untuk mencapai suhu yang diinginkan. Nih saya sentuh gini aja hangat nih ya. Hangat nih ya, tuh dalamnya tuh, dalamnya apa namanya, tanpa lapisan lagi ya, kelihatan ya tulang-tulangnya itu, tulang-tulang besinya nggak perlu dilapisi lagi karena itu akan memakan biaya ya teman-teman, yang harusnya dengan harga sekian udah dapat, tapi karena dilapisi lagi jadi lebih mahal. Itu pengeluaran yang nggak perlu sebenarnya ya. Nah gitu teman-teman. Kalau ini masalah kelembaban memang belum dipasang alat pelembabnya, jadi kelembabannya masih di bawah target. Nanti kalau dipasang alat pelembab, kelembabannya akan naik gitu ya. Jangan khawatir untuk pakai mesin ini karena sudah ratusan unit terjual, dari Aceh sampai Merauke udah banyak yang beli mesin di sini. Nah begitu teman-teman kondisi malamnya ya, seperti itu, jadi sudah pasti aman dan irit juga. Nah ini tuh mesin sudah kombinasi ya, sudah kombinasi, jadi cukup satu mesin bisa sampai menetas. Yang di bagian bawah itu sudah kita siapkan wadah anak ayamnya ya, nanti kalau menetas tuh pasti jatuh sendiri ke sini. Jadi nggak perlu lagi mesin hatcher. Jadi kalau tambah mesin hatcher ya nanti tambah biaya lagi. Makanya untuk pemula ini sudah cukup nih, satu unit mesin tuh sudah cukup, sudah ada setternya, sudah ada wadah ayamnya. Jadi ketika ayamnya netes nanti jatuh ke sini. Dan teman-teman bisa cek video-video saya yang dulu-dulu sama yang sebelumnya, itu banyak pengguna mesin tetes ini sampai di sini ya netes tuh aman, sampai 95% netes tuh ada. Itulah, tinggal nanti bagaimana cara perawatan mesinnya supaya tetap banyak netesnya, karena mesin tetes tuh kalau nggak bisa ngerawatnya itu lama-lama pasti menurun daya tetesnya. Kenapa? Karena mesin tetes tuh kan kotor ya, jadi harus selalu steril lah. Nah, itu nanti ada cara mengsterilkannya, caranya di video saya nanti saya share ya, sudah saya upload berapa tahun yang lalu, cuma kadang teman-teman nggak nonton. Jadi kalau mau nanya-nanya cara bersihkan mesin tetes yang bagus bagaimana, nanti saya share ya saja ya, bisa WA saya. Sudah ada videonya di channel ini, cuma udah ketimbun sama video-video yang baru gitu ya. Ya, jadi mesin ini wattnya kecil, sudah sempurna lah, nggak perlu dirubah-rubah lagi. Karena kalau mau dirubah-rubah lagi, ditambah-tambah lagi, pasti akan nambah biaya lagi dan akan jadi mahal. Itu ya, silahkan yang mau order bisa langsung WA saja ke nomor 0852 9028 1238.